Puskesmas Pembantu atau yang lebih dikenal sebagai Pustu merupakan fasilitas kesehatan umum terdekat bagi masyarakat di sekitarnya. Namun sebuah pustu yang berlokasi di tengah kota Pekanbaru, kondisinya justru sangat memprihatinkan. Sebagai kota yang digadang-gadang wali kota menjadi kota yang smart city madani, tentu saja kenyataan ini mengundang tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Inilah catatan digital redaksi Esa TV. Usia 237 tahun bagi kota Pekanbaru bukanlah angka yang muda lagi. Sebagai ibu kota provinsi Riau, tentunya kota ini menjadi pusat perhatian sekaligus barometer pembangunan daerah-daerah lain. Dengan mengusung tema di peringatan hari ulang tahun ke-237 ini, bangkit menghadapi COVID-19, membangun Smart City Madani menuju Indonesia Maju. Pandemi COVID-19 yang melanda penjuru dunia membuat pemerintah bekerja ekstra untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di masing-masing daerah. Pernah mendapat peringkat pertama dalam penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau tahun 2021 ini tidak menyurutkan semangat pemerintah dan masyarakat untuk berperan bersama-sama menekan angka penyebaran COVID-19. Pekanbaru sebagai kota yang mempunyai penduduk terbanyak di Provinsi Riau juga sangat gencar mengantisipasinya. Berbagai kebijakan mulai dari PSBB, New Normal hingga ke PPKM pernah dilaksanakan. Hingga bulan Juni 2021 ini, pemerintah kota Pekanbaru sudah mengeluarkan ratusan ribu vaksin untuk masyarakat Pekanbaru. Di tengah kesibukan dalam penanganan COVID-19 ini, keberadaan sebuah puskesmas pembantu di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi menjadi sorotan tim Esa TV. Bangunan yang sudah ditinggalkan ini berada di tengah kota dan padatnya masyarakat di sekitar, tepatnya di belakang kantor lurah dan dekat dengan sekolah serta kantor Polsek Sukajadi. Ketika tim Esa TV berkunjung ke sini, tampak bangunan sudah kosong tidak berpenghuni. Sampah gugurnya daun pohon yang rindang memenuhi halaman puskesmas pembantu, serta tempelan kertas tagihan listrik dari PLN tertempel di pintu masuk puskesmas pembantu. Bangkit menghadapi COVID-19 serta bersinergi membangun Smart City Madani tercinta ini tentunya menjadi pertanyaan tim redaksi Esa TV. Dari akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari tahu apa penyebab puskesmas pembantu ini tidak beroperasional lagi. Dalam penelusurannya, tim Esa TV mencari tahu sejak kapan puskesmas pembantu ini tidak beroperasi lagi dan menjumpai Ketua RW 7 Kelurahan Kampung Melayu. Menurut Sari, selaku Ketua RW mengatakan operasional Pustu terhenti sejak COVID-19 melanda Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Dahulunya, Pustu ini setiap hari selalu melayani masyarakat yang ingin berobat dengan ketersediaan tenaga ahli di sana. Namun saat ini, masyarakat harus menuju puskesmas induk yang berjarak lebih kurang 3 km dari puskesmas pembantu. Terakhir itu pada awal-awal pandemi kemarin, berarti 2020 bulan 3, itu udah pada saat pandemi di Indonesia lagi ini sudah nggak beroperasi lagi. Selama ini Pustu itu ada memang membantu ke lingkungan kita, masyarakat lingkungan sekitar sini, dan saya mungkin berharap nanti untuk pemerintah juga bisa mengaktifkan kembali, karena di situ juga bisa dimanfaatkan untuk baik imunisasi, untuk vaksin COVID juga. Sekarang kan lagi ini ya, pemerintah juga sedang menggalakkan, menghimbau masyarakat supaya ikut vaksin gitu. Saya rasa mungkin lebih efektif kalau ada di sini dan nggak perlu ke Langsat lagi kan.
Menurut Dr. David Olwan MARS, Kabid SDK Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dalam penjelasannya, gedung ini merupakan aset pemerintah dan saat ini sedang memasuki tahap direnovasi. Tentunya proses renovasi ini membutuhkan waktu, apalagi saat ini terjadi refocusing anggaran di dinas dan diharapkan bisa segera beroperasi kembali. Sementara itu, menanggapi tentang tagihan listrik yang tertempel di pintu, semua tagihan sudah dibayarkan, namun kertas tagihan tersebut belum dicabut. Puskesmas ada 21, ya, Pustu ada 33. Pustu itu selama ini aktif, ya, tapi karena ada kerusakan, ya, agak berhenti. Tapi dalam rencana akan kita perbaiki secepatnya. Dalam program, dan listriknya sudah dibayar oleh Puskesmas Induk, Puskesmas Langsak, dan tinggal menunggu cabut segel dari PLN, dan itu sudah dalam masuk program perbaikan dari kita. Rencananya kapan, Pak? Secepatnya tahun ini bisa, ya, mudah-mudahan berjalan baik. Di tempat terpisah, Kepala Puskesmas Langsak, Dr. Warida, mengatakan untuk tenaga ahli Puskesmas Pembantu sudah ditarik kembali ke Puskesmas Induk Kecamatan dan menunggu selesainya renovasi gedung Puskesmas Pembantu tersebut. Petugasnya ada 1 orang yang sekarang kami tugaskan di Puskesmas Induk. Tugasnya adalah bidan penanggung jawab Pustu Ketipiran. Menyikapi terbengkalainya Puskesmas Pembantu ini, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi PDI Perjuangan, Ruslan Tarigan, mengatakan walaupun fungsi Puskesmas Pembantu ini hanya untuk pertolongan pertama untuk masyarakat sekitar, tentunya harus segera diperbaiki dengan anggaran yang ada. Ruslan mengaku sedih, terutama kondisi saat ini di mana kesehatan menjadi faktor utama untuk tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi masyarakat. Karena jika tubuh sehat, maka masyarakat bisa menggerakkan ekonomi, khususnya untuk keluarga masing-masing. Ini Puskesmas Pembantu di Sukajadi kan, maksudnya kan, yang di belakang pusiknya. Saya pikir dalam hal ini kita dari fraksi PDI Perjuangan, ya, meminta kepada Dinas Kesehatan, ya, untuk ya ini menghidupkan kembali, karena apalagi dalam kondisi sekarang, ya, pelayanan berupa vaksin, ya, pelayanan kesehatan untuk semata rantai COVID-19 tentu dengan diaktifkannya, diperbaiki semuanya layak ini Puskesmas Pembantunya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, ya, termasuk distribusi vaksin, masuk gelombang pertama, gelombang kedua, kan itu kan 2 kali divaksinkan, seperti itu. Jangan pula nanti menjadi rumah hantu kan. Ini kan sayang nih dari disegel nih sama ini PLN kan, banyak hal yang berkata gelap. Ini kan sangat disayangkan. Ini dalam hal ini kan merupakan aset Pekanbaru, apalagi ini kesehatan merupakan tugas pelayanan wajib dan dasar, ya, sebagaimana amanah Undang-Undang 23 tahun 2014, ya. Nah, ini kan pendidikan pertama, yang kedua kesehatan, yang ketiga infrastruktur. Ini wajib dan dasar. Ini amanah undang-undang. Ini kan diaktifkan kembali, dibayar apanya, direnovasi, dibuatkan jadi layak, supaya mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memutus rantai COVID-19 yang sekarang masih berlangsung seperti itu. Semoga di hari ulang tahun ke-237 tahun Kota Pekanbaru ini menjadi cambuk bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih mengutamakan fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat dan tercipta kondisi yang kondusif karena masyarakat sudah terjamin kesehatannya oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Selamat hari jadi kotaku tercinta, Pekanbaru.